Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Setelah kita membahas modus pada pertemuan sebelumnya, maka pada video kali ini kita akan membahas materi yang kedua setelah modus, yaitu median. Secara pengertian, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jadi kuncinya, data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu, kali ini harus dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, jika ada soal dan diminta mencari mediannya, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah kedua, setelah kalian mengurutkan data, maka kalian harus melihat data itu ganjil atau genap. Maksudnya seperti apa? Jadi sebelum itu kalian tahu apa itu angka ganjil dan angka genap? Ya, angka ganjil adalah angka yang belakangnya itu bisa 1, 3, 5, 7, dan 9. Kalau angka genap itu yang belakangnya 0, 2, 4, 6, dan 8. Jadi misalkan ada 11 data, maka data itu termasuk data ganjil karena belakangnya angka 1. Kemudian jika angka itu atau data itu ada 12, maka data itu genap. Kenapa? Karena belakangnya angka 2. Berikut Bu Ella tampilkan rumus untuk mencari median yang datanya ganjil maupun data yang genap. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar yang Bu Ella sajikan, rumus yang pertama, jika banyaknya data ganjil, atau misalkan data yang diambil dari 15 siswa, 21 siswa, 23 siswa, dan angka ganjil lainnya, maka untuk menentukan mediannya adalah yaitu suku ke N tambah 1 dibagi 2. N itu apa? N itu merupakan jumlah data. Misalkan disajikan nilai matematika dari 21 siswa, maka N pada soal tersebut adalah 21. Jika kalian tahu 21 adalah data ganjil, maka ketika dimasukkan dalam rumus, nilai yang menjadi tengahnya adalah N tambah 1 dibagi 2 berarti 21 ditambah 1. Hasilnya 22 dibagi 2 hasilnya 11. Maka median terletak pada data ke-11 dari data yang sudah kalian urutkan. Agar lebih paham kita simak dalam contoh soal berikut. Disajikan sebuah soal di mana nilai dari 11 anak yaitu 80, 60, 90, 40, 50, 70, 70, 80, 40, 50, dan 70. Jika kalian sudah paham, data tersebut belum menunjukkan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana soal itu diminta menunjukkan nilai tengah dari soal tersebut. Maka yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah mengurutkan menjadi 40, 40, 50-nya 2 kali, 60, 70-nya 3 kali, 80-nya 2 kali, dan yang paling besar adalah 90. Setelah itu, karena seperti yang sudah Bu Ella katakan, ini datanya dari 11 anak, 11 merupakan angka ganjil karena angka 1 di bagian belakangnya, maka kita menggunakan rumus data ganjil, yaitu cara yang pertama, letak median. Jadi, rumus itu tadi merupakan rumus letak mediannya. Letak mediannya yaitu N tambah 1 dibagi 2. Seperti yang sudah Bu Ella sebutkan juga, N adalah jumlah data. Jumlah data tadi sudah disebutkan 11, maka 11 ditambah 1, hasilnya 12, kemudian dibagi 2, hasilnya 6. Maka letak mediannya adalah ke-6 dari angka yang terkecil. Setelah kalian hitung, ternyata angka ke-6 dari angka yang terkecil yaitu
70. Maka median dari data yang sudah disebutkan Bu Ella tadi adalah 70. Selain dengan cara menggunakan rumus, ada juga cara yang mengurutkan saja tanpa menghitung. Jadi kalian mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kalian tepat bagi 2. Jadi sebelah kanan dan kiri bilangan mediannya itu sama. Jika kalian lihat pada urutan tersebut, angka 70 di tengah itu membagi 5 sama rata di bagian kanan dan kirinya. Sebelah kanan 70 juga ada 5 angka, dan di sebelah kiri 70 juga ada 5 angka. Namun, cara yang kedua ini berfungsi atau efektif jika bilangan kalian kecil, misalkan di bawah angka 20. Namun, kalian harus ingat, ketika data kalian lebih dari 50, maka ketika mengurutkan angka tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar dan mencari nilai tengahnya akan mengurangi banyak waktu kalian. Jadi, cara yang pertama tetap yang paling dianjurkan. Apalagi ketika data yang diminta medianya adalah jumlahnya 50 lebih. Setelah mengetahui cara mencari median pada data ganjil, maka selanjutnya yaitu cara mencari median pada data genap. Rumus dari letak mediannya adalah suku ke N dibagi 2 ditambah suku ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, agar kalian lebih bisa langsung memahami, kita akan langsung melihat pada contoh. Pada contoh yang Bu Ella sajikan, di situ ada soal atau data dari 10 siswa, yaitu nilainya 100, 90, 50, 70, 60, 80, 70, 60, 90, dan 80. Yang harus pertama kali kalian lakukan adalah mengurutkan datanya. Data itu diurutkan menjadi 50, 60-nya 2 kali, 70-nya 2 kali, 80-nya 2 kali, 90-nya 2 kali, dan yang paling besar adalah 100. Seperti rumus yang sudah Bu Ella sebutkan tadi, letak median itu mencakup N dibagi 2 dan N dibagi 2 ditambah 1. Maka kita cari terlebih dahulu N dibagi 2. Bu Ella ingatkan lagi, N adalah jumlah datanya. Karena tadi merupakan nilai dari 10 siswa, maka N dibagi 2 adalah 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Kemudian yang kedua yang perlu dicari adalah N dibagi 2 ditambah 1. Pembagiannya didahulukan, maka 10 dibagi 2 terlebih dahulu, baru ditambah 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5, ditambah 1 menjadi 6. Sehingga yang dimasukkan ke dalam rumus tadi adalah suku ke N dibagi 2 atau suku ke 5, ditambah suku ke N dibagi 2 tambah 1 tadi, suku ke 6 dibagi 2. Nah, ini kalian harus melihat urutannya. Suku ke 5 dari angka 50 tadi yaitu angka 70. Dan suku ke-6-nya adalah 80. 70 ditambah 80 hasilnya 150, dibagi 2 sama dengan 75. Sehingga median dari data tersebut adalah 75. Selain dengan cara perhitungan seperti itu, juga ada cara keduanya. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu diurutkan dulu, kemudian dicari yang paling tengah. Karena ini merupakan data genap, maka angka tengahnya tidak bisa membagi sama rata, sehingga harus dikelompokkan menjadi 5 kiri atau 5 kelompok kiri dan 5 kelompok kanan. Paling ujung dari masing-masing kelompok, paling ujung kanan dari kelompok kiri, dan paling kiri dari kelompok kanan, 70 dan 80, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya sama juga, 75. Namun, sama seperti yang Bu Ella sebutkan tadi, cara kedua ini hanya efektif ketika jumlah datanya kurang atau sekitar 20.
Namun jika sudah lebih dari itu, maka akan mengurangi waktu kalian dalam mengerjakan. Setelah kalian mengetahui cara dari data ganjil maupun genap, ada satu lagi yang akan Bu Ella sampaikan, yaitu menentukan median dari tabel. Kalian bisa lihat, di situ ada tabel nilai ulangan matematika siswa, di mana nilai dari siswa tersebut adalah 6, 7, 8, dan 9. Sudah diurutkan dari yang terkecil dari yang terbesar. Kemudian, kolom di sampingnya yaitu menunjukkan frekuensi atau siswa yang mendapatkan nilai di kolom kirinya. Jadi pada tabel tersebut dibaca, yang mendapatkan nilai 6 ada 3 siswa, yang nilai 7 6 siswa, nilai 8 4 siswa, dan nilai 9 2 siswa. Di mana jumlah siswa tersebut ada 15, yaitu angka ganjil atau data ganjil. Untuk mencari median pada data yang sudah ada pada tabel, maka kita membutuhkan satu kolom lagi yang paling kanan, yaitu namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi atau jumlah yang diperoleh dengan cara menjumlahkan banyak data dengan data sebelumnya. Dapat kalian lihat pada tabel yang sudah Bu Ella tambahkan, yang pertama atau nilai 6, frekuensi kumulatifnya 3. Dari mana 3? Karena 3 tambah 0. Karena nilai sebelumnya tidak ada maka ditambah 0. Jadi 3. Kemudian nilai 7. Frekuensi kumulatifnya 9. Dari mana? Dari 3 atau frekuensi nilai 6 ditambah frekuensi dari nilai 7 yaitu 6. Sehingga 3 tambah 6, 9. Kemudian nilai 8, frekuensi kumulatifnya 13, dari mana? Dari jumlah siswa 3, ditambah 6, ditambah 4, sehingga 13 siswa. Kemudian nilai 9, frekuensi kumulatifnya jumlah siswa dari yang paling atas yaitu 6, yaitu nilai 6, tambah ada 3, ditambah 6, ditambah 4, dan ditambah 2, hasilnya 15. Sehingga untuk penyelesaiannya, didata dulu banyak datanya tadi berapa? 15, termasuk data ganjil. Maka medianya sama seperti rumus yang Bu Ella sebutkan yang pertama, yaitu ketika datanya ganjil, N tambah 1 dibagi 2. Jumlah datanya 15, ditambah 1 yaitu 16, dibagi 2 sama dengan 8. Karena kalian tadi sudah membuat frekuensi kumulatifnya, maka seperti rumus yang sudah disajikan medianya terletak pada data ke-8. Kalian lihat di situ, frekuensi kumulatif menunjukkan nilai 6 itu sampai data ke-3. Nilai 7 sampai data ke-9. Nilai 8 sampai data ke-13, dan nilai 9 sampai data ke-15. Ternyata data ke-8 terdapat pada kolom baris kedua, yaitu yang frekuensi kumulatifnya 9. Karena 8 kurang dari 9. Maka yang terdapat pada data ke-8 masih sama, nilainya 7. Jadi kalau bisa dibilang atau dijelaskan, jika disusun ke samping, data pada tabel yaitu 6, 6, 6, ada 3, kemudian 7, 7, 7, 7 sampai 6 kali, kemudian 8-nya 4 kali, dan nilai 9-nya 2 kali. Untuk membuktikan hal tersebut, setelah kalian daftar ke samping tadi, maka coba cari data ke-8, maka tetap akan bertemu dengan nilai 7. Jadi, jika dalam tabel, untuk mencari mediannya, ditambahkan satu kolom lagi yaitu frekuensi kumulatif. Itu dulu yang bisa Bu Ella sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semangat belajar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.